Yang ketiga ini adalah saya pentingin sekali bahwa dia punya yang namanya networking dan punya service oriented. Pak Anton, Pak Anton, mari kita mulai nih. Thank you so much Pak Anton, seneng banget ada tamu berikutnya adalah Pak Anton Teddy, ya pendiri, founder dari TX Travel. Oke, Pak Anton. Pak Anton, saya mau tanya-tanya Pak Anton, basically dari zaman 200 tahun yang lalu sampai 200 tahun ke depan gitu ya, kira-kira ya. Dan Pak Anton, ini Coach Charles mau bilang buat yang baru join, nanti saya mau bagikan buku This is Fun buat mereka bagi-bagi buku, gitu Pak Anton ya. Bagus banget tuh bukunya, bagus banget, saya bacanya berulang-ulang. Waduh, luar biasa, thank you Pak Anton, mudah-mudahan bermanfaat ya. Siap, bagus. Pak Anton. Yes. Mungkin Pak Anton jelasin dulu nih, Pak Anton, buat yang banyak yang udah kenal Pak Anton Teddy, tapi yang belum kenal mungkin Pak Anton kenalin singkat deh. Siapa ini seorang Pak Anton Teddy gitu, coba yuk. Satu adalah saya seorang tukang jalan-jalan dari Sukabumi. Tahun 81 saya lulus SMK pariwisata dan saya kerja selama 10 tahun di 4 perusahaan. Lalu tahun 90, jadi berhenti 90, 91 saya mendirikan perusahaan ini. Perusahaan ini didirikan punya ceritanya, yaitu pada waktu itu saya punya pilihan 2. Satu, buka travel, di mana saya akan bersaing dengan teman-teman, atau saya buka usaha yang berbeda dari teman-teman, tetapi masih di travel. Akhirnya, singkat cerita, saya keliling, cari tahu ada kebutuhan apa. Akhirnya 3 tahun kemudian saya baru tahu bahwa jenis usaha yang saya lakukan ini adalah masuk kategorinya B2B Wholesale Travel Agent. Dan saya senang di situ adalah bahwa saya punya kesempatan untuk menjadikan teman-teman itu sebagai customer loyalis saya. Saya tidak perlu cari cari siapa pembeli saya cari teman aja. Teman itu adalah pembeli saya gitu ya. Itu very sampai tahun 2004 saya ya? Nanti Coach Charles mau bagi ini ya. Bisnis siswanya terusin Pak Anton. Jadi Pak Anton lagi cerita dulunya. Gimana Pak? Jadi 91 saya mendirikan yang B2B wholesale company. Wholesale TX Travel itu Pak Anton. Belum namanya Jakarta Express. Ya, Jakarta Express. Nah, tahun 2000 saya mulai ketemu permasalahan. Karena saya jualannya B2B, mulai ketemu kalau saya punya produk bagus dibeli sama teman-teman. Produk saya kurang bagus sedikit, mahal sedikit, nggak dibeli gitu ya. Nah, waktu itu saya memperhatikan yang namanya Toyota. Mobil Toyota di zaman-zaman itu kalah bersaing dengan Honda. Makanya mereka bikin Auto 2000. Nah, saya ATM dah, amati tiru modifikasi. Mereka bikin supaya apa? Supaya kalau ada yang nggak mau beli Kijang waktu itu, berarti yang jualan Kijangnya Auto 2000. Nah, saya juga sama. Kalau produk saya dari Jakarta Express tidak dibeli sama teman-teman travel agent, saya punya yang namanya TX Travel. Awalnya di situ. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain. Begitu saya buka, yang daftar 400. Waduh, 400 orang. 400 itu daftar sebagai apa tuh Pak Anton? Franchisee. Oke, good dong, bagus dong. Pusing Pak. Pusing. Saya bilang sama istri saya, terus istri saya tanya, itu ada duit nggak? Ada dong, mereka bayar franchise fee-nya seorang 150. Wah, langsung si puah istri saya langsung hitung 400 kali 150. Wow, kenceng gitu ya. Terus saya nggak cerita berapa banyak yang diterima. Diem aja kan, saya jalanin. Lalu berbulan kemudian dia nanya, ini yang proses 400-nya sekarang udah sampai ke berapa? Saya bilang dari 400 saya cuma terima 11.
Hah? Oh. Diomelin, Pak. Kenapa terimanya 11 gitu kan, dari 400 terimanya 100 gitu ya. Ini kan masih masuk akal. Oh, kenapa dari 400 terimanya cuma 11? Saya bilang, satu, saya mesti lihat orangnya. Saya suka nggak? Saya nggak suka. Saya nggak mau terima. Apa urusannya suka nggak suka? Saya bilang iya, namanya kita itu chemistry-nya gimana. Makanya TX yang udah buka jarang tutup, Pak. Kenapa jarang tutup? Kita ada chemistry-nya. Dan ada yang nomor 1, nomor 2 ini nggak tutup, Pak. Sampai sekarang itu masih gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah akhirnya saya mulai jalankan dalam 6 bulan pertama itu, mungkin dalam 1 tahun lah. Pertama itu sudah ada 50-an franchisee, Pak. Dan itu pun saya tolak-tolakinnya berdasarkan tadi. Saya lihat dulu, saya suka nggak suka pakai topi, nggak suka botak, nggak suka pakai ini, nggak suka. Pokoknya ada aja. Ditambah lagi dulu itu saya milih banget gitu ya, milih banget, bukan milih lagi, milih banget. Lokasi mau begini, lokasi begitu. Saya pilih satu persatu. Pak Anton, kalau tadi berdasarkan chemistry, kalau Pak Anton formulain, kira-kira ada nggak 3 kriterianya? Biar yang lain yang lagi nonton kita bisa belajar. Oh, pilih partner atau pilih franchise itu, kalau pemikiran Pak Anton tuh begitu ya. Kira-kira kalau dibikin jadi 3 kriteria tuh apa, Pak? Chemistry sih memang, tapi apa ya? Betul. Satu adalah saya mau cari orang yang bebas, tidak ada pekerjaan. Jadi kalau dia punya pekerjaan, gimana dia mau jalanin travel saya? Posisinya harus bebas. Bebas tuh artinya nanti dia bisa fokus ke bisnis travel ini gitu ya. Oke, siap. Satu. Kedua adalah lokasi. Lokasi itu dulu sangat penting, Pak. Beda dengan sangat itu penting. Dan old normal dulu ya, old normal ya. Sekarang normal. Old normal. Yang ketiga ini adalah saya pentingin sekali, itu penting. Kalau dia nggak ngejalanin, dia punya koneksi, percuma, Pak. Mendingan saya cari koneksinya diturunin sedikit. Makanya koneksi itu nomor 3. Nomor 3. Iya, betul. Nomor 1 adalah dia bisa fokus nggak gitu ya? Fokus. Betul. Ya. Karena sukses itu formulanya adalah fokus gitu ya, Pak Anton ya. Iya. Siap. Terus Pak Anton ceritanya akhirnya 50 franchisee, terus apa lagi? 50 franchisee, dan setelah itu ya berkembang 256. 5 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu saya sudah mulai turunkan. Kenapa saya turunkan? Saya melihat bahwa online itu akan menjadi-jadi. Jadi kriterianya saya naikin lagi, Pak. Kriterianya naikin lagi, bukan cuma yang tadi 1, 2, 3. Nomor 1-nya adalah saya milihnya adalah orang yang memang punya skill, networknya itu high skill. Bukan cuma misalnya contoh, kalau dulu pertama-tama saya bilang punya WA group berapa? Saya punya WA group 50. Saya pikir udah oke 50. Kalau sekarang mesti 200, 300 kayak begitu, Pak. Kalau enggak WA grupnya. Dan itu terbukti walaupun misalnya kalau dulu itu yang apply banyak, sekarang yang apply lebih banyak kita tolak. Dan yang dibuka, misalnya contoh yang terakhir buka adalah di Fluid Junction gitu ya. Itu dalam 5 bulan grupnya udah 4, Pak. 4 grup. Jadi dia very active gitu. Lokasinya bisa nggak bagus. Fluid Junction kan nggak terlalu rame. Lebih rame Fluid Emporium. Tapi saya bilang nggak apa-apa. Kamu di Fluid Junction aja karena kamu punya networknya besar. Betul. Jadi di new normal ini basically Pak Anton cari partner atau franchisee gitu ya, yang lokasinya diganti sama bisa jangkau reach lewat online-nya bagus gitu ya. Yes. Very good. Pak Anton, saya mau balik dulu ke bab satunya cerita Pak Anton. Kemarin dulu katanya apa, kerja 10 tahun sebelum bangun bisnis travel lah. Itu ngapain gitu? 10 tahun ngapain? Ada hubungannya sama travel, Pak Anton?
Semua travel, semua travel. Oke. Jadi Semua udah apa tour leader apa semua gitu-gitu muter semua. semua muter. Bawa Saya pesawat belum kali ya? Bawa pesawat belum? udah dong, Pak. Oh, Udah bawa pesawat, bawa nyetir. pesawat. Iya, udah Pesawat pakai apa nih? di itu yang apa Pak, yang tempat main anak-anak apa Pak namanya? Jadi semua travel udah gitu ya pokoknya. Iya. Kira-kira travel emang kebanyakan ke area tertentu atau Pak Anton udah hampir keliling dunia Pak Anton? Atau udah malah Udah. keliling dunia dan keliling bulan mungkin sampai bulan? Eh, yang lebih sering ke bulan Pak, tiap malam Pak ngimpi ke bulan. Tapi yang menarik adalah sebenarnya pembelajaran saya pada waktu saya kerja adalah Iya. saya menjadi tong sampah Pak. Jelasin tuh Pak. Saya ya artinya tuh gini, tong sampah itu kan segala macam dibuang, yang kita nggak perlu dibuang ke tong sampah. Nah, Iya. papa saya bilang, Pak, saya mau kerja itu adalah mau jalan-jalan dan pada akhirnya mau buka sendiri. Jadi nggak ada niatan mau kerja terus, nggak. Apa rahasianya? Belajar. Cara belajarnya bagaimana? Papa saya bilang, datang lebih pagi, pulang lebih telat. Oke, saya laksanakan. Buka jam 8, datang jam 7. Pulang jam 5, officially pulang jam 5, saya jam 7, jam 8, kadang-kadang jam 10. Yang terakhir pulang, saya baru pulang. Kenapa? Dia pulang itu kan berarti ada kerjaan. Dan saya punya kesempatan untuk belajar pekerjaan yang saya bukan bagian saya. Jadi, bagian saya adalah bagian tour ke luar negeri, tapi banyak yang bagian-bagian lain yang saya bantuin. Kenapa? Karena mereka seasonal juga. Misalnya contoh, ada yang nggak mau jemput tamu. Dulu tuh Cathay Pacific mendaratnya di Halim, Pak. Cathay Pacific itu mendarat jam 10 malam, orang keluar jam 11, kita anter ke Mandarin Oriental gitu ya, itu paling sering, dan baru pulang ke rumah itu bisa jam 1 pagi. Lalu nganterin orang yang lain, kalau naik Cathay lagi, itu jam 4 pagi udah harus ada di airport. Berarti jam 2 dijemput. Jam 3 kita jemput orangnya, jam 4 udah ada di airport. Nah bayangin kalau saya back to back. Kalau back to back artinya saya nggak tidur gitu kan. Tapi itu pengalaman yang saya rasakan bagaimana susahnya orang yang fight untuk mendapatkan pekerjaan, fight untuk mendapatkan penghasilan, susahnya seperti apa. Asal mau kerja. Makanya ya ini orang kan sering tanya, Pak Anton, kalau lagi COVID begini, ini dibuka sedikit ya, nggak apa-apa, nggak silau kan Bapak? Ini bagus, cahayanya jadi sangat balance jadinya. Iya. Okay. Tapi Bapak nggak silau kan ya Pak ya? Saya kacamatanya ada shade-nya Pak, tenang aja. Pak Anton, ini seru banget. Saya pengen banget ngeliat interaksi sebentar ya Pak Anton. Kita buka ya gitu ya. Itu tadi yang Pak Anton bilang tuh, semuanya lagi jadi bisa komen gitu. Jadi yang Pak Anton tadi bilang, kalau saya nyebutnya belajarnya dari Pak Anton adalah filosofi mau jadi tong sampah. Kedengeran pertamanya sih kayaknya nggak enak. Apaan tuh jadi tong sampah? Kita terima sampah dong. Sebentar, saya belajar dari Pak Anton tadi. Yuk, semua yang tadi belajar coba tulis. Pembelajaran Anda bisa sukses tuh apa tadi? Filosofi tong sampah artinya adalah Pak Anton ini apapun yang dikasih sama bosnya, dia terima kerjaannya gitu ya. Bahkan kadang-kadang yang orang lain tidak mau, Pak Anton tuh mau lakukan. Dan harusnya lakukannya sepenuh hati, betul ya Pak Anton ya? Iya dong, yang walaupun susah. Iya. Sepenuh hati gitu kan. Sepenuh hati dan tuh mau kerja susah ya kan dengan pengalamannya dan ini saya dengarnya bukan cuma dari satu Pak Anton. Kemarin-kemarin banyak banget orang yang cerita sama. Pak Bang Andi F. Noya kemarin cerita bahwa beliau itu ya di cerita sebelumnya ya, beliau itu sesuatu yang wartawan-wartawan lain nggak mau kerjain, dia mau kerjain. Jadi cepet banget, yang Tuhan nggak buta, bener nggak Pak Anton? Betul. Jadi Tuhan yang angkat hidup kita, selalu dibikin jadi kepala, bukan jadi ekor. Kita selalu naik, bukan turun. Hidupnya bukan jadi pemenang, bukan jadi loser, bukan jadi orang rata-rata, bukan jadi pemenang. Lebih dari pemenang. Wah, itu asik banget kan kalau lebih dari pemenang, Pak Anton.
Ya, ayo tuh banyak jempol Pak Anton. Iya, saya 3 tahun. Buka Coach saja, biar nggak biar fokus. Saya 3 tahun diangkat menjadi supervisor. Dan saya memegang satu departemen yang sebenarnya orang lain nggak mau pegang. Tapi karena saya punya prestasi, saya kerjakan dengan bagus, dan saya tahu pada waktu saya tidak didukung oleh teman-teman lama saya bilang ya udah, kasih saya adalah orang-orang yang baru aja. Kenapa? Orang baru itu nggak tahu bahwa itu susah. Orang yang baru itu nggak punya bayangan susahnya seperti apa. Dia kan cari kerja. Dan dia lihat saya kerjanya seperti apa. Akhirnya ya itu yang membuat mereka melihat gila. Ya kita seumuran ya. Saya SMA, banyak anak buah saya itu adalah lulusan dari Akademi Pariwisata. Karena dulu cuma ada 2, SMK, saya di SMK-nya. Satu lagi adalah di Akademi. Nah, Akademi ini banyak sekali. Dan mereka respect. Kenapa? Orang tidak melihat lagi saya lulusan di mana. Orang tidak melihat lagi saya umur berapa. Tapi orang melihat apa yang saya perbuat. Apa hasilnya. Setuju. Jadi sekolah itu cuma salah satu paspor untuk masuk negara sekolah kehidupan ini. Tapi nggak jaminan gitu kan ya. Ya sekolah harus. Tapi ya habis itu ada sekolah kehidupan lagi. Bener nggak Pak Anton? Ya kita harus selalu naik kelas. Nah Pak Anton, ini basically ada yang mau bilang boleh bertanya segala macam nggak? Boleh banget bertanya, kasih komen. Biarin Pak Anton fokusnya ke Coach Yohanes biar komen-komennya tenang aja deh. Terus atau ada kolom di situ, ada button, kalau Anda klik itu bisa tanya jawab. Anda bisa klik di situ juga atau boleh di komen deh. Nah sekarang sebelum pertanyaan berikutnya ke Pak Anton, ini yang baru join kita ini Pak Anton ya. Coach Yohanes mau kasih tahu nih, ini buku karangan Coach Yohanes G. Pauli, karangan saya. Puji Tuhan ya, ini jadi nasional bestseller, dan tadi Pak Anton juga udah baca, katanya berkali-kali bacanya gitu ya. Dan ini isinya 7 strategi praktis yang lengkap dan sudah terbukti berhasil. Kita berani tulis sudah terbukti berhasil, kenapa? Karena kita coaching, bisnis coaching ya, ke banyak bisnis, dan ternyata bisa kok, bisnis itu profitable dan autopilot. Bisnisnya bisa menguntungkan dan bisa berjalan sendiri, tanpa harus kehadiran pemiliknya. Jadi bisnis jalan sendiri, pemilik bisnis ngapain? Jalan-jalan. Nah jalan-jalannya sama siapa? TX Travel ya Pak Anton ya? Iya dong, iya dong. Nanti Coach, caranya Coach Yohanes kasih tahu. Yang mau buku ini ketik mau bisnis is fun. Ayo, mau bisnis is fun. Nanti Coach Yohanes kasih tahu cara dapetin buku ini gratisnya. Mudah banget cara dapetinnya, oke? Nah Pak Anton, Coach, sekarang masih saya mau tambahin dulu. Iya, saya mau tambahin tadi. Ibarat paspor, kita itu sekolah itu adalah visa. Visa, kemana pakai visa, kemana pakai visa. Visa itu ada 2 macam. Visa yang biasa atau visa yang percepatan. Nah, kalau visa biasa itu proses di dalam universitas kehidupannya harus trial and error. Tapi kalau mau visa yang cepat, harus ke Gratio, ke Coach Yohanes. Karena itu semua yang salah-salah di eliminir. Semua memang ada harga yang harus bayar. Kita nggak bisa leha-leha, diam-diam nggak bisa. Pasti coach akan bilang, lakukan ini. Itu karena sudah ada formulanya. Kayak dokter sakit ya, kasih minum ini. Nggak ada ke dokter dibilangin, oke, kamu pulang aja, besok sembuh. Nggak ada coach yang begitu kan ya? Nggak ada. Harus tetap usaha, harus tetap kerja keras gitu kan. Cuma betul kata Pak Anton, kita lewatin, karena sering nganterin orang lewatin jalur ini untuk sampai profitable dan autopilot, lewatin pulau ini, laut ini, lewat ke pulau tersebut. Jadi kita bisa kasih tahu bahwa belok kiri, belok kanan gitu kan ya. Tapi tetap harus dayung, benar ya Pak Anton ya? Harus, betul. Luar biasa. Thank you Pak Anton. Itu makanya setiap orang butuh bisnis coach. Memang setiap pemilik bisnis lah butuh bisnis coach. Nah, balik lagi ke Pak Anton sekarang. Pak Anton, sampai titik bab 1 dulu deh. Bab 1. Ya, bab 1 tuh cerita Pak Anton 200 tahun yang lalu lah gitu ya. Bab 1 dari SMA udah kerja segala macam sampai titik akhirnya bangun TX Travel. Saya belum ngomongin TX Travelnya dulu yang ratusan cabang dan franchise itu. Saya ngomongin sampai titik Pak Anton sebelum bikin TX Travel. Ya, bahkan sebelum bikin Jakarta, apa tadi Pak Anton? Jakarta Express. Ya.
apa turning point Pak Anton yang dari titik turning point, titik balik Pak Anton? Kalau saya tuh waktu NEM SD Pak Anton, waktu terima NEM SD terendah tuh, saya baru sadar, loh, kok saya NEM SD terendah ya? Orang tua saya miskin, ya luar biasa kerja keras. Kok saya NEM SD terendah, kerja keras buat saya sekolah? Akhirnya itu titik balik pertama saya. Turning point itu penting banget. Nah, Pak Anton, turning point-nya di mana sebelum akhirnya jadi TX Travel? Turning point-nya di kelas 2 SD, Pak. Gimana itu ceritanya? Kelas 2 SD, papa saya ajak ke Jakarta Fair. Pulang, saya ngobrol ke teman sekelas. Satu kelas belum pernah ke Jakarta Fair. Jakarta Fair dulu adanya di Monas. Lalu saya tanya ke wali kelas, Bu, boleh nggak kita ajak ke Jakarta Fair? Boleh. Itu yang membuat saya jatuh cinta dan otomatis merubah convert darah saya itu menjadi T, Pak. Travel. Udah, itu turning point yang tidak bisa dihalangi lagi. Saya udah jalan terus ke sana. Udah travel. Jadi Bapak itu ajak teman-teman di SD itu jalan-jalan ke Jakarta Fair, which is sekarang namanya Pekan Raya Jakarta. Buat milenial yang lagi nonton nggak tahu Jakarta Fair apa, PRJ, Pekan Raya Jakarta ya. Iya. Jadi Pak itu ajak ke sana terus happy gitu. Kalau SD itu kelas 6 itu saya sudah ngajak ke Cirebon, ke Bandung, ke Jogja, ke Bromo, ke Bali gitu ya. Itu SD. Dan wali kelas itu seneng. Kenapa? Saya yang melakukan segala macamnya. Saya coba, saya jalan dulu dan lain sebagainya. Saya seneng sekali. Kalau ditanya, saya mendapatkan apa? Saya mendapatkan mungkin kalau sekarang itu yang namanya hormon endorfin. Hormon endorfin saya menggejolak gitu ya. Itu yang membuat. Makanya setelah SD, saya ke SMP, saya tambah gila lagi. Tambah gila dalam arti kata, orang melihat saya menjadi leadership saya menonjol sekali. Saya di Pramuka jadi ketuanya. Kemana jadi ini, jadi itu. Nah, di Sukabumi, saya waktu SMP itu sampai bawa 20 orang sampai ke Medan, Belawan, naik Pelni. Iya, itu pengalaman naik yang kapal laut. Naik kapal laut, iya. Itu kita sampai diantar sama orang tua masing-masing dan mereka pikir saya adalah gila gitu ya, berani. Tapi ada 19 orang gila lagi yang mau ikut saya gitu. Yang 19 tuh lebih gila lagi ya. Gila. Karena dia nggak tahu bagaimana susahnya pergi ke sana. Begitu naik di kapal, dia bilang, Ton, kenapa lu nggak bilang makanan yang di kapal nggak enak? Kalau bilang lu pasti nggak mau ikut. Iya sih. itu darah P-nya itu, travel itu ya. Jadi Bapak menemukan passionnya dari 2 SD. Waktu Pak Anton bilang endorfin itu berarti ketemu kebahagiaan gitulah kira-kira ya. Karena endorfinnya keluar jadi bahagia, happiness banget. Wow, keren.